Haleluya. Apa kabar saudara hari ini? Kita harus terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita harus bersukacita, kita harus selalu bersyukur di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Di Tuhan. Saat ini kita kembali akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya jawaban dari setiap persoalan kita. Firman Tuhan adalah penghiburan setiap tantangan yang kita hadapi. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama lagi belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan saat ini adalah bahagia. Berapa banyak yang ingin selalu merasakan kebahagiaan? Saya percaya selagi kita normal, pasti kita ingin apa itu namanya kebahagiaan. Puji Tuhan. Kita akan lanjut. Oke. Bahagia. Untuk mengawali renungan kita saat ini, kita akan melihat definisi apa itu bahagia. Apa itu bahagia? Saya di sini menulis beberapa hal yang mungkin saya rasa ini adalah salah satu kebahagiaan atau alasan kita bisa berbahagia. Berbahagia itu kalau mungkin di kalangan anak muda yang sekolah, apalagi sekarang libur ya, itu tidak ada tugas. Nah, mungkin salah satu kebahagiaan kita anak-anak yang sekolah kita tidak ada tugas. Nah, dengan adanya wabah COVID-19 ini, saya rasa banyak anak-anak muda yang masih sekolah akan merasa bahwa walaupun hari-hari ini kita libur panjang, tapi banyak tugas yang harus dikerjakan. Apa itu bahagia? Bahagia itu untuk orang-orang pelayanan, punya pelayanan yang besar. Nah, mungkin itu definisi kebahagiaan menurut mereka. Punya jemaat yang banyak, punya jemaat yang sudah mapan, itu adalah salah satu kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu kalau punya gaji yang besar, di atas 10 juta, di atas 20 juta, itu yang dinamakan sebuah kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan itu? Ketika kita menikah dengan orang yang kita cintai, kita punya anak, kita punya rumah yang mewah, kita punya kendaraan, kita punya mobil, itu kebahagiaan. Kita sehat, kita tidak sakit, apa itu kebahagiaan? Nah, banyak hal yang kita bisa definisikan untuk mendefinisikan tentang sebuah kebahagiaan. Kalau saya menulis di sini, saya mencoba mencari di internet apa sih definisi kebahagiaan itu. Kalau di Wikipedia Indonesia, kebahagiaan itu dikatakan seperti ini. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan, kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang terus-menerus. Jadi bisa kita definisikan bahwa kebahagiaan itu adalah keadaan sebuah kegembiraan yang terus-menerus dengan adanya kecukupan, dengan kesenangan, cinta yang kita bisa rasakan, kepuasan, kenikmatan, itu adalah sebuah kebahagiaan. Nah, kalau kita mau melihat keadaan situasi yang terjadi saat ini, saya bisa menyimpulkan bahwa orang-orang saat ini sedang krisis dengan apa yang dinamakan kebahagiaan. Kalau kita lihat di TV, kita suka baca berita, kita akan melihat bahwa saat ini sebagian besar orang di dunia ini sedang menghadapi namanya kekhawatiran. Susah untuk dapat berbahagia dengan keadaan yang terjadi saat ini. Untuk berkomunikasi dengan sesama kita dibatasi. Ketika kita mau melakukan perjalanan, mau berlibur tidak bisa. Mau ke pasar susah. Tiap langkah kita dihadapkan dengan kekhawatiran. Dan hal ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan namanya kebahagiaan. Orang yang merasakan kebahagiaan itu adalah orang yang bisa bebas melakukan apa saja, bisa bebas berjalan, bekerja. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini, kebanyakan orang sedang dipenjarakan. Dengan wabah yang ada saat ini, banyak sekali orang dipenjarakan. Dan ini adalah hal-hal yang menjadi alasan untuk orang tidak dapat berbahagia lagi. Seperti itu ya. Kalau kita memperhatikan kehidupan manusia tentang kebahagiaan, ini adalah sesuatu hal yang saya catat di sini sangat berhubungan dengan namanya ekspektasi dan realita.
Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, ini beberapa contoh saya ada di sini, ada dengan sebuah gambar yang saya saudara lihat. Contohnya ketika liburan, pasti saudara-saudara pernah mengalaminya. Ketika hari libur, beberapa hari sebelumnya mungkin atau pada malamnya kita berpikir besok hari libur, beberapa hari ke depan libur, kita sudah merancangkan rencana dengan teman-teman kita. Ayo hari subuh kita jogging ke pantai, kita jogging di gunung, pasti sejuk dan bisa berolahraga, memberikan kita kesehatan. Itu ekspektasi. Itu ketika tidur, bangun pagi subuh, bikin alarm jam 4 dengan keadaan yang dingin, mengantuk, tidak berhari-hari kerja, sekolah, terus ini hari libur, ini kesempatan untuk tidur. Akhirnya realitanya nggak jadi olahraga, tapi tidur. Itu salah satu contoh ekspektasi dan realita. Dan masih banyak lagi, kalau saudara lihat di gambar, saudara bisa lihat harapan, ekspektasi, apa yang kita inginkan, dan kenyataan yang ada. Nah, itu sangat bertentangan. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya supaya kehidupan kita itu bukan sekedar ekspektasi dan realita. Ekspektasi kita adalah sesuatu hal yang membahagiakan, yang menggembirakan, tapi realitanya bisa kita, realitanya kekhawatiran, realitanya persoalan. Nah, pada saat ini kita bersama-sama belajar bagaimana realita yang kita jalani adalah realita yang memberikan kita semangat, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita cita-cita. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang 12. Kita akan lihat di sana. Amsal pasal yang 12. Ayat yang ke-25. Tanggung di dalam Amsal pasal yang 12 ayat yang ke-25. Saya bacakan dari semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saya berikan sekali lagi. Kekhawatiran di dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kita lihat saudara, kebahagiaan dan kekhawatiran ini adalah dua hal yang sangat bertentangan. Keadaan situasi yang terjadi saat ini adalah situasi dan keadaan yang berada di posisi membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, seperti itu ya. Dan ini jangan sampai membuat kita kehilangan cita-cita dari anak Tuhan. Jangan sampai ini membuat kita kehilangan kebahagiaan, pengharapan kepada Tuhan. Dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25, kekhawatiran di dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Kegelisahan di dalam hati manusia membungkukkannya, tetapi perkataan yang baik menggembirakannya. Jadi kekhawatiran, kegelisahan yang membuat hati kita ini tidak tentram, tidak nyaman, tidak tenang, itu akan membungkukkan kita. Jadi perkataan yang baik itu adalah sebuah sumber harapan yang kita di dalam Tuhan. Renungan saya beberapa minggu yang lalu itu saya berbicara tentang perkataan yang baik. Nah, renungan saat ini juga ada hubungannya dengan renungan yang lalu tentang perkataan yang baik, saudaraku. Karena perkataan yang baik itu dapat membuat kita bersukacita, membuat kita bergembira di dalam Tuhan. Oke, kita mulai dengan kegelisahan. Atau di bagian pertama, kekhawatiran di dalam hati, kegelisahan di dalam hati. Nah, itu apa sih maksudnya? Kalau saya mencari di dalam bahasa asli, kata kekhawatiran atau kegelisahan ini ditulis dengan kata diagah. Artinya itu apa? Kecemasan, kekhawatiran, rasa takut, tidak ada pengharapan. Melihat situasi dan keadaan yang terjadi saat ini, sepertinya kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sepertinya ini saat dimana kita sedang terpuruk. Nah, hal-hal ini adalah hal-hal yang tidak boleh ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang membuat kita beriman kepada Tuhan.
Apa yang membuat kita gelisah saat ini? Apa yang membuat kita hilang sukacita? Apa yang membuat kita khawatir saat ini? Mari kita bawa kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Tuhan adalah sumber pertolongan. Tuhan adalah sumber jawaban setiap persoalan tantangan yang kita hadapi. Ketika kita berada di dalam kekhawatiran, ketika kita berada di dalam keadaan yang hilang sukacita, apa sih dampak buruk yang akan kita terima? Dampak buruk apa yang akan kita rasakan? Saya menulis di sini ada 3 dampak buruk ketika kita kehilangan sukacita. Dampak buruk ketika kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dampak buruk ketika kita khawatir, ketika kita gelisah. Apa itu? Yang pertama, dampak buruk bagi kesehatan kita sendiri. Situasi dan keadaan yang terjadi kadang membuat kita khawatir. Tapi sebenarnya dampak yang lebih buruk terhadap situasi dan keadaan yang terjadi saat ini itu bukan hanya membuat pikiran kita yang dihantui dengan kekhawatiran, tapi berdampak bagi kesehatan kita. Para ahli kesehatan mencatat bahwa salah satu faktor kematian terbesar manusia itu adalah berawal dari pikiran, kekhawatiran. Orang yang sakit pada umumnya sakit mah, saudara. Kalau kita membaca beberapa catatan medis, banyak faktor penyebab sakit mah. Terlambat makan, salah makan, terlalu banyak makan, itu faktor-faktor yang pada umumnya kita ketahui. Tapi kalau kita mau pelajari lebih dalam, ternyata yang membuat sakit mah, asam lambung ini kumat dan menjadi sesuatu yang berbahaya, faktor utama itu adalah pikiran. Faktor utama adalah kekhawatiran. Faktor utama adalah kecemasan. Ini adalah faktor. Sakit-sakit yang lain, sakit jantung, saudara. Orang yang dihantui dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, tidak adanya sukacita, ini adalah faktor utama penyebab sakit jantung dan banyak hal yang lain lagi. Kalau kita melihat saat ini ketika wabah COVID-19 ini sedang merajai dunia, saya bisa katakan, kalau kita lihat banyak saya memperhatikan di media sosial saat ini banyak orang-orang yang meninggal, orang-orang yang saya tahu orang-orang tersebut meninggal. Mereka tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini, tapi intensitas jumlah orang yang meninggal di masa-masa COVID-19 ini lebih banyak daripada sebelum COVID-19. Karena apa? Saya melihat, saya perhatikan faktor banyaknya orang meninggal saat ini adalah memang kekhawatiran. Nah, kita sebagai orang-orang percaya kita harus tahu dampak buruk dari kekhawatiran itu mengganggu kesehatan kita. Yang kedua, mengganggu hubungan dengan sesama kita, saudara. Kalau kita mau lihat saat ini, saudara, saya membaca beberapa komen di Facebook tentang ada salah satu peristiwa ketika seorang kecelakaan di jalan, dan disitu dicatat bahwa sudah 2 jam orang itu meninggal, tidak ada yang berani evakuasi. Kenapa? Karena mereka takut dengan wabah COVID-19 yang terjadi. Dan beberapa komen di bawahnya dikatakan saat ini ada yang lebih bahaya daripada daripada COVID-19, yaitu apa? Krisis kemanusiaan. Nah, sekarang kalau kita memperhatikan sedang terjadi ketika kekhawatiran terhadap COVID-19 ini, kekhawatiran dengan penyakit-penyakit yang ada, membuat hubungan sesama manusia itu semakin memprihatinkan, merusak hubungan sesama manusia. Dan bahkan kalau kita lihat dengan program pemerintah saat ini yang saya memang katakan itu baik, social distancing itu memang sangat baik. Tapi kita harus ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah manusia adalah makhluk sosial yang perlu bersosial, berkomunikasi dengan orang lain. Dan dengan adanya COVID-19 ini membuat orang-orang itu dibatasi hubungan sosial, dan itu pasti ada dampak negatifnya. Nah, itu untuk hubungan dengan sesama kita. Dan ketiga apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Kekhawatiran, kegelisahan itu bukan hanya merusak hubungan sesama kita, tetapi bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa?
Karena kekhawatiran ini adalah bukti bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran ini adalah bukti bahwa kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Kalau sebab itu mari kita mau hilangkan kekhawatiran ini. Kita mau hilangkan kegelisahan di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat, supaya hubungan dengan sesama kita sehat, supaya hubungan kita dengan Tuhan juga sehat. Nah, kita mau lihat lagi di dalam ayat 6 Amsal ini dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Saudara, saya tertarik dengan kata membungkukkan ini. Kata membungkukkan ini di dalam bahasa Yunani ditulis dengan syakhah. Artinya apa? Artinya membungkuk, menekan, sujud. Itu arti dari membungkukkan orang. Jadi kata membungkukkan syakhah ini memiliki arti membungkuk, menekan, dan mensujud. Nah, apa yang menarik, saudara? Yang menarik ini adalah kata membungkuk ini ada hubungannya dengan budaya orang Jepang. Kalau budaya Indonesia ketika kita bertemu dengan orang, kita sapa, kita hormat, kita salam, kita menyapa dengan kehormatan seperti itu. Nah, orang Jepang juga memiliki budaya yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Kita kalau kita perhatikan orang Jepang itu identik dengan mereka menundukkan kepala, ya. Seperti ketika mereka berjumpa dengan orang, menundukkan kepala. Nah, saya mencoba mencari bahan ini, saya mencoba mencari bahasan ini. Saya menemukan bahwa ada 5 cara orang Jepang ketika memberikan hormat, memberikan salam dengan cara membungkuk. Yang pertama, membungkuk 5 derajat. Membungkuk ini tradisi dalam orang Jepang ini disebut dengan ojigi. Ojigi itu adalah tradisi membungkuk orang Jepang. Nah, membungkuk yang pertama itu adalah membungkuk 5 derajat. Membungkuk 5 derajat itu apa? Membungkuk ketika seorang atasan menghormati bawahan, ya, membungkuk 5 derajat. Habis itu membungkuk 15 derajat, membungkuk sesama orang yang memiliki tingkat sosial mungkin sama seperti itu, ya. Habis itu membungkuk 30 derajat. Ketika kita melakukan kesalahan, membungkuk 45 derajat. Dan yang paling rendah ketika kita merasakan kita sudah tidak, sepertinya kita sudah banyak kesalahan, sudah berada di dalam posisi yang paling rendah itu adalah sujud. Ketika kita merasa kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, kita sujud. Nah, itu seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan? Saudara, ketika kita khawatir, ketika kita cemas, sebenarnya kita sedang menghormati permasalahan kita. Kekhawatiran yang membungkukkan kita adalah kekhawatiran yang membuat kita menghormati persoalan kita, membuat kita menghormati pergumulan kita. Dan ini adalah hal yang Tuhan tidak kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa bersuka cita, bagaimana supaya kita bisa bergembira, bagaimana supaya kita bisa terus berbahagia di dalam Tuhan, kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kata-kata terakhir di dalam Amsal pasal yang 12 ayat 25. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Apa, saudara? Perkataan yang baik menggembirakan dia. Perkataan yang baik ini juga memiliki arti perkataan yang bermanfaat, perkataan yang pantas pada situasi dan keadaan yang tepat. Perkataan itu tepat, pantas. Nah, itu, saudara, persoalan tantangan yang kita hadapi jangan membuat kita menghilangkan cita-cita. Terus perkatakan perkataan yang baik, terus perkatakan perkataan yang bermanfaat, terus perkatakan perkataan yang memotivasi diri kita sendiri, memotivasi orang lain. Supaya apa? Supaya kita bersuka cita, tetap bergembira di dalam Tuhan. Situasi dan keadaan yang sedang terjadi saat ini membuat banyak orang usaha kolaps, semuanya gagal. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, kita sudah tahu firman Tuhan, kita harus punya pemahaman yang berbeda. Kita lihat keadaan seperti ini, keadaan yang terjadi saat ini adalah kesempatan saya, ini adalah kesempatan saya untuk maju, kesempatan saya untuk menjadi berkat, kesempatan untuk usaha saya diberkati Tuhan. Itu adalah perkataan yang baik. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan pada saat siang hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kekhawatiran, persoalan, tantangan, kegelisahan
Mari kita kalahkan itu dengan apa? Dengan perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Beberapa minggu lalu saya katakan bahwa perkataan yang baik itu adalah perkataan yang berkuasa. Perkataan buruk pun perkataan berkuasa. Masyarakat Pulau Solomon mereka dapat menumbangkan pohon hanya dengan perkataan. Kita gunakan perkataan yang baik untuk timbangkan tantangan, kita timbangkan persoalan, kita timbangkan hal-hal yang membuat kita berduka-cita dengan perkataan yang memotivasi, perkataan yang membangun. Puji nama Tuhan, mungkin firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.